5558 dari kelas 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan arus kas. Definisi laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menyajikan jumlah aliran kas yang masuk ke perusahaan dan jumlah aliran kas yang keluar dari perusahaan, dan perubahannya selama satu periode tertentu. Laporan arus kas mencakup kas dan setara kas, yaitu kas di tangan, simpanan giro, dan tabungan investasi. Yang jangka pendek sangat liquid, yang bisa dikonversi menjadi uang dalam jumlah tertentu dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan dengan jatuh tempo kurang dari 3 bulan. Arus kas di perusahaan diklasifikasikan menjadi 3, yaitu arus kas dari aktivitas operasi dan arus kas dari aktivitas investasi, dan yang terakhir arus kas dari aktivitas pendanaan. Manfaat laporan arus kas. Laporan arus kas ini membantu pemakai memperoleh informasi. Yang pertama, kemampuan perusahaan memperoleh kas. Yang kedua, kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban. Yang ketiga, menjelaskan laba akuntansi dan laba tunai. Dan yang terakhir, pengaruh kegiatan investasi dan pembiayaan cash dan non-cash terhadap positif keuangan perusahaan. Arus kas dari aktivitas operasi. Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasilan utama pendapatan entitas dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dari pendanaan. Indikator utama penentu apakah operasi dapat menghasilkan kas untuk melunasi pinjaman dari memelihara kemampuan operasi entitas, membayar dividen, dan melakukan investasi. Inflow terdiri dari penerimaan dari penjualan barang atau jasa, royalti, pendapatan lain, penerimaan dan pendapatan sewa, restitusi pajak, penerimaan dan pemberian untuk bank dan penjualan sekretaris dari perusahaan efek. Outflow terdiri dari pembayaran kepada pemasok barang dan jasa, pembayaran untuk karyawan, pembayaran klaim atau asuransi, pembayaran efek atau perusahaan efek, pengembalian kredit atau bank pajak, dan terakhir pembayaran biaya operasi. Laporan arus kas dari aktivitas operasi. Entitas melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan salah satu metode, yaitu metode langsung adalah kelompok utama dari penerimaan dan pengeluaran kas bruto diungkapkan. Metode tidak langsung adalah laba disesuaikan dengan mengoreksi transaksi non-kas, penangguhan atau akrual, dan unsur penghasilan atau beban yang terkait aktivitas investasi dan pendanaan. Dianjurkan melaporkan dengan laporan langsung informasi yang lebih berguna. Bahan penyusun arus kas dari aktivitas operasi adalah laporan laba rugi, laporan aset lancar komprehensif, dan liabilitas jangka pendek komprehensif. Arus kas investasi. Aktivitas investasi adalah perolehan dari pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk secara kas. Cerminkan pengeluaran untuk sumber daya yang dimaksudkan penghasilan kas di masa depan. Bahan utama penyusun adalah aset tidak lancar komprehensif. Inflow terdiri dari penerimaan penjualan aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang lain. Penerimaan kas dari kontrak, future, forward, dan future untuk pendanaan, penerimaan dan penjualan instrumen utang atau kas selain diperdagangkan. Penerimaan kas dari pelunasan uang muka dan pinjaman dari pihak lain.
Outflow terdiri dari pembayaran kas untuk pembelian aset tidak tetap, aset tidak berwujud, pembiayaan pengembangan dikapitalisasi, pembayaran kas dari kontrak furniture dan forward sub untuk aktivitas pendanaan, pembayaran untuk pembelian instrumen, utang atau ekuitas arus kas pendanaan. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perusahaan dalam jumlah serta komposisi kontribusi modal dan pinjaman entitas, memprediksi klaim atas arus kas masa depan oleh para penyedia modal entitas. Bahan utama liabilitas jangka panjang komprehensif dan ekuitas komprehensif. Inflow terdiri dari penerimaan kas dari penerbitan saham, penerimaan kas dari penerbitan obligasi, wesel, pinjaman jangka pendek dan jangka panjang, hipotek. Outflow terdiri dari pembayaran kas kepada pemilik untuk menarik atau menebus saham, pelunasan pinjaman, pembayaran kas oleh sisu untuk bunga dan dividen. Arus kas bunga dan dividen diungkapkan secara terpisah dan diklasifikasikan secara konsisten. Bunga dapat disajikan sebagai arus kas operasi atau pendanaan atau alternatif. Pendapatan bunga dapat disajikan sebagai arus kas operasi atau investasi atau alternatif. Dividen yang dibayarkan dapat disajikan sebagai arus kas pendanaan atau operasi atau alternatif. Pendapatan dividen disajikan sebagai arus kas operasi atau investasi alternatif. Pajak penghasilan. Arus kas yang berkait dengan pajak penghasilan diungkapkan secara terpisah, diklasifikasikan sebagai arus kas dan dari aktivitas operasi kecuali jika secara signifikan dapat didefinisikan sebagai aktivitas pendanaan dan investasi. Jika diklasifikasikan secara terpisah, jumlah keseluruhan pajak dibayarkan diungkapkan. Investasi dalam asosiasi anak bisnis lain. Investasi dilaporkan hanya terkait dengan arus kas yang terjadi antara investor dan investi. Arus kas yang berasal dari perolehan dan kehilangan pengendalian atas entitas anak dan bisnis lain disajikan secara terpisah dan diklasifikasikan sebagai aktivitas investasi. Pengungkapan atas perolehan dan kehilangan pengendalian aktivitas anak dan bisnis, jumlah imbalan, porsi imbalan yang merupakan kas atau setara kas, jumlah kas setara kas pada entitas anak di masa pengendalian hilang, jumlah aset dan liabilitas lain kas setara kas mana pengendalian hilang. Arus kas dalam mata uang asing. Arus kas dari transaksi mata uang asing dibukukan dalam mata uang fungsional entitas dengan mengalihkan jumlah mata uang asing tersebut dengan nilai tukar pada tanggal transaksi. Arus kas entitas anak di luar negeri dijabarkan berdasarkan nilai tukar pada tanggal transaksi arus kas. Konsisten dengan PSAK 10. Keuntungan dan kerugian yang belum direalisasikan akibat perubahan nilai tukar bukan arus kas. Perubahan nilai tukar dilaporkan dalam LAK untuk merekonsiliasi saldo awal dan akhir kas dan setara kas.